Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman yang saya cintai, hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita bisa bertatap muka di sini yang insya Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga solawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu pengetahuan saya tentang zina mata di era milenial. Zina mata adalah zina yang dilakukan saat muslim atau muslimah memandang lawan jenisnya, menatap matanya dan berlama-lama bertatapan dengannya. Zina mata merupakan dosa terbesar antara dosa-dosa terkecil. Barang siapa tidak mampu mengendalikan matanya, maka dia tidak dapat menyelamatkan anggota tubuhnya. Contoh zina mata di era sekarang ini yaitu yang pertama, melihat pria atau wanita dengan penuh nafsu. Nah, contohnya ketika kita sedang lari pagi, biasanya lari pagi, seorang wanita pasti saat jogging, biasanya dia menggunakan pakaian yang ketat dan terbuka. Kita lewat dan kita bertatapan dengan wanita itu. Nah, tanpa kita sadari, kita melihat wanita itu dengan terus-menerus, dengan pandangan penuh nafsu biasanya. Dan itu merupakan sudah perbuatan yang termasuk zina mata. Yang kedua yaitu melihat lawan jenis yang bukan mahram, bertelanjang dada, kebanyakan bertelanjang dada maupun menggunakan pakaian ketat tadi dengan berkhayal. Nah, ini biasanya terjadi saat kita menggunakan media sosial seperti Instagram. Kebanyakan orang zaman sekarang, terutama remaja, kebanyakan menggunakan Instagram, dan dia tanpa sadari dia menggunakan Instagram itu sudah mengakibatkan zina, termasuk zina mata. Pada saat dia menggunakan Instagram, dia tidak sengaja melihat, misal ini saya laki-laki ya, kita melihat seorang wanita yang menggunakan pakaian seksi di Instagram ya. Tanpa kita sadari, kita terus melihat dengan perasaan senang, dan kita saat itu juga berkhayal-khayal. Nah, itu juga termasuk udah zina mata ya. Dan ini juga untuk perempuan nih, perempuan saat melihat Instagram, wah dia melihat cowok-cowok yang bertelanjang dada nih di Instagram, wah keren, seksi, keren mereka begitu. Nah, padahal itu tanpa dia sadari, dia walaupun itu dia tidak sadar ataupun sadar, tapi menurut saya itu sudah sadar ya, karena dia melihat pada saat wanita itu dia melihat melihat cowok yang bertelanjang setengah dada itu, dia melihat dengan kagum, dia melihat dengan berkhayal-khayal, dan tanpa disadari dia menyebabkan zina mata. Ketiga, nah ini di era sekarang ini, kita bertepatan di era sekarang ini. Era sekarang ini adalah merupakan era milenial yang merupakan era yang perkembangan teknologi 4.0. Nah, pada saat ini semua situs mudah dijangkau, termasuk situs porno. Nah, ketiga ini kita mendapatkan zina mata ini dari situs porno nih, terutama laki-laki ya. Pada saat laki-laki kebanyakan itu memiliki pemikiran yang kurang serak lah. Nah, sekarang ini kebanyakan mereka suka menonton film porno, walaupun ada orang yang mengatakan itu sebuah kesehatan untuk untuk remaja lah. Ada yang mengatakan itu dianjurkan, tapi kalau menurut saya pribadi itu merupakan sebuah zina mata yang bisa menyebabkan dosa.
Yang keempat, ada melihat seorang lawan jenis yang bukan mahram lebih dari 3 detik. Misalnya, saat kita bersalaman dengan seorang wanita, sebagai seorang laki-laki kita bersalaman seorang wanita, walaupun kita hanya bersalaman, tapi tanpa sadar kita melihat wanita itu dengan perasaan kagum. Kagum dan kita melihat dengan waktu yang sedikit ya, cukup 3 detik. Tapi itu sudah termasuk zina mata. Sudah termasuk zina mata. Walaupun kita tidak berpikir yang negatif-negatif, tetapi 3 detik lebih itu sudah termasuk zina mata. Sumber zina mata. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, jagalah mata kalian karena ia menaburkan benih nafsu syahwat ke dalam hati kalian, dan untuk itu sudah cukup untuk menimbulkan bahaya. Nabi Yahya alaihissalam lalu bertanya kepada Nabi Isa, apakah sumber zina? Lalu Nabi Isa menjawab, pandangan mata dan berangan-angan. Larangan zina mata. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan mata ibarat panah beracun yang keluar dari busur panah iblis. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada seorang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah, berupa iman yang memberikan kelezatan kepada hati. Selain itu juga dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan fasa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Hukuman zina mata. Di dalam Islam disebutkan bahwa zina adalah suatu dosa yang besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Islam percaya, meyakini dan sepakat bahwa semua kegiatan yang mendekati zina adalah suatu perbuatan yang sangat buruk. Ini ada suatu cara untuk menghindari zina. Yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering sholat, kita sering beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi zina. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mengkaji atau memahami maknanya dengan baik. Nah, pada saat kita gabut, kita bisa membaca Al-Quran dan mengkaji atau memahami maknanya nih, makna di dalam yang terkandung. Yang kedua, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan zina. Misalnya bar dan diskotik. Nah, zina ini biasanya dimulai dari bar ataupun diskotik. Saat kita mabuk biasanya kita akan tanpa sadar, setelah mabuk kita akan biasanya akan memiliki tanpa sadar kita bisa melakukan zina ya. Terus yang keempat, berteman dengan orang-orang yang baik dan soleh. Karena mereka lah yang akan mengingatkan kita saat kita tanpa sengaja melakukan perbuatan zina dan melarang kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kelima, membaca buku-buku tentang keislaman. Karena saat kita tahu banyak dan mengerti tentang Islam, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh. Kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 6. Menambah ilmu pengetahuan dengan menghadiri majelis-majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerti lebih jauh tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Jadi, wahai kaum muslimin dan muslimah, teman-teman ikhwat dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai kaum muda penerus bangsa bisa menjunjung tinggi ilmu agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, khususnya zina dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kiranya jangan kita sekalipun melakukan. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang mendekati zina. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menghimbau kepada teman-teman yang masih sering khilaf pertama dan yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan zina. Ayo kita insyaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sampai sekarang yang alhamdulillah masih kuat imannya dan belum pernah mendekati zina, janganlah kalian pernah sekali kamu mendekatinya. Teruslah memantapkan iman dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan ketakwaanmu lah yang akan menyelamatkanmu dari panasnya api neraka. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.